benarkah sebenarnya yang membuat ini carut marut persoalan ini karena ada mafia tanah? Penjara mafia tanah. Bincang-bincang soal pertanahan, khususnya tentang problematika agraria, masalah agraria kita itu sebenarnya di mana? Meskipun mungkin sudah banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, tapi kemudian masih banyak saja kita dengar hal-hal yang menjadi inspirasi publik. Nah sebenarnya apa sih persoalan kita sebenarnya? Itu dulu Pak. Ini soal kebijakan sesungguhnya. Jadi ada kebijakan yang sebenarnya tidak kompatibel satu sama lainnya. Itu menjadi soal sesungguhnya. Seberapa besar masyarakat berkeinginan untuk mendapatkan keabsahan atas haknya, itu kemudian itu memang soal kebijakan. Jadi memang penting karena soal terbesar di Indonesia itu adalah soal agraria, terutama pertanahan. Ya. Itu harus kita akui, itu fakta yang terjadi. Yang pertama dulu, apakah memang ada masalah fakta tentang masalah pertanahan? Ada fakta itu. Kalau soal kebijakan sesungguhnya bukan fakta ya. Artinya ini sesungguhnya harus berasal dari pemerintah. Ya. Karena atribusi agraria itu kan ada di presiden. Ya. Didelegasikan kepada menteri yang menangani tentang itu. Atau badan, dalam hal ini tentunya adalah Kementerian Agraria dalam hal ini. Nah, delegasi yang didapatkan oleh menteri itu seharusnya bisa dikoordinir karena sesungguhnya di pasal 33 ini sesungguhnya ayat 3 tentang bumi, air dan seterusnya. Nah, salah satu item dari pasal 33 ayat 3 itu adalah soal pertanahan. Inilah kemudian Undang-Undang Nomor 560 Pak ya tentang keagrariaan untuk mengatur sedemikian rupa bahwa negara lah yang paling pokok, yang paling penting untuk memanajemen. Bagaimana memanajemen? Mengatur soal siapa subjek hak, bagaimana hak itu didapatkan, itu diatur sedemikian rupa. Makanya memang negara kepentingannya itu bukan kepentingan sih, kewajibannya adalah mengatur, memanajemen soal-soal agraria terutama pertanahan. Nah, inilah sesungguhnya yang menjadi banyak permasalahan kita di Indonesia karena soal kebijakan yang tidak kompatibel sesungguhnya. Padahal yang tidak kompatibel itu yang mana? ya, misalnya ada beberapa kebijakan misalnya yang dari satu instansi ke instansi lain. Saya kasih contoh misalnya. Ya. Soal hak, soal distribusi tanah. Lalu kemudian soal misalnya bagaimana tanah itu digunakan untuk pembangunan di satu masyarakat. Tetapi kalau satu kebijakan dengan kebijakan tentang hak, alas hak dengan kepentingan negara dalam hal pembangunan tidak ketemu, yakin saja terjadi konflik. Itu tidak ketemu sekarang, kalau kondisi sekarang. Kalau saya lihat dari sisi kebijakan tidak ketemu. Nah inilah seharusnya saya kira pemerintahannya kita ya bersyukurlah misalnya presiden dengan sertifikat gratis Pak ya yang lagi masih seperti sekarang itu salah satu, tetapi bukan bagian dari perbaikan kebijakan. Seharusnya kebijakan itu adalah menata sistem. Sebaik apapun orang, kalau sistemnya tidak bagus, yakin tidak bisa. Sistem itu artinya regulasi yang menyusun sampai ke bawah begitu ya? Ya, regulasi yang mulai dari pusat sampai daerah. Karena kan penerima atribusi kan presiden. Sebenarnya misalnya begini, ada beberapa kalau kita bicara dalam skala besar misalnya, pemberian alas hak terhadap perusahaan besar. Apa tidak pernah teridentifikasi di kebijakan itu bahwa pemberian hak terhadap perusahaan besar ternyata ada masyarakat adat di dalam. Nah, bagaimana pengakuan hukum positif terhadap hak masyarakat adat di pasal 18B Undang-Undang Dasar diakui secara eksplisit
Skripta. Sangat tegas itu di pasal 18B tentang pengakuan terhadap masyarakat adat. Tetapi konflik terbesar antara masyarakat adat dengan perusahaan itu banyak terjadi di Indonesia. Contohnya mungkin di Kalimantan, Pak ya, di Sumatera, di Papua itu banyak Kalau sekali. dalam konteks Sulsel, Biasanya sih sebenarnya di beberapa provinsi yang memiliki hutan adat. ya. Nah, termasuk sebenarnya Kan soal- kalau di Sulsel kita juga punya hutan adat. Misalnya Iya. di Malino juga ada itu bagian atas Pak, itu juga Iya. hutan adat. Kemudian di Bulukumba juga yang sering banyak terjadi masalah Nah, longsum. artinya saya mau Longsum bilang berat, begini tapi ya. bukan hutan adat. Iya, artinya saya mau bilang begini, harusnya implementasi kebijakan berdasarkan pasal 18B Undang-Undang Dasar itu harus ada pengakuan yang tegas dari pemerintah untuk pengakuan alas hak dari masyarakat adat. Misalnya kalau di Malino ada masyarakat adat, anggaplah ada hutan adat. Nah, apa itu ada pengakuan Nah, secara tegas? itu satu jadi problem. satu hal mungkin ya soal hutan adat. Tapi kan sering kita muncul ini di bawah Pak ya, persoalan-persoalan yang kemudian muncul di publik itu adalah tentang kemudian tumpang tindih kepemilikan alas hak. Ya. Alas hak ini sebenarnya kalau dari kacamata seorang Dr. Herman sebenarnya apa yang menjadi problem sehingga itu terjadi? Intinya ada something. Ada something. Ada something misalnya Somethingnya? di BPN misalnya, apakah sudah ditutup pintu rapat-rapat? Jangan-jangan pintu itu ditutup tapi tidak dikunci terhadap berbagai orang yang punya kepentingan pribadi terhadap sertifikasi yang menjadi hak tertinggi dari hak yang dimaksud di Undang-Undang Agraria tersebut. Ya. Itu harusnya ditangani. Apakah memang ada sesuatu, ada pintu yang tertutup tapi tidak terkunci di BPN, kemudian kadang-kadang muncul program masalah-masalah agraria, atau kemudian mungkin problemnya lain? Kalau dibilang carut marut dan Ya. sebagainya, ya memang dasar hukum tanah itu adalah Undang-Undang Pokok Agraria, itu dibentuknya karena kecarut marutan negara kita Tahun 60 dalam ya. menangani tanah itu, Pak. Iya. Ya, dalam sejarahnya kita dijajah oleh Belanda 3,5 abad, Pak. Masuk Jepang, Ya. belum masyarakat adat. Iya. Ya, masyarakat adat kita juga di seluruh Nusantara ada, Ya. kan seperti itu. Makalah dibuatlah unifikasi hukum Ya, dengan adanya Betul. Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. 60 ya. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 jelas Pak diatur, mengacu kepada pasal 33. Ayat 3 ya. Ya, Undang-Undang Dasar 45, Pak. Di pasal 2-nya itu negara diberi kewenangan untuk Ya. mengatur pemilikan, penguasaan, peruntukan dan penggunaannya. Ya. Siapa dalam hal ini? Negara, Ya. pemerintah. Ya. Pemerintah ini siapa yang disuruh tugas, yang diberi tugas oleh negara? Ya. Ya. Badan Pertanahan Nasional, Ya. yang dulu namanya Menteri Agraria. Menteri Agraria. Kemudian Badan Pertanahan Nasional. Sekarang Kementerian Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan ATN, Nasional. Kan seperti itu, Pak. Dari cara mengurus lembaganya ini udah corak-marit juga. Gitu. Ya. Ya. Luar biasa. Iya. Iya kan? Luar biasa. Iya. Kenapa? Ini kan ngurusin tanah yang merupakan keperluan hajat hidup orang banyak, Pak. Ya, Ya. Fungsi sosial apalagi. Iya, tanahnya berkurang, masyarakatnya bertambah, penduduknya bertambah, iya kan? Ini kan problem nih Problem jadinya. dasar. Mau kemana gitu kan? Mau nguruk laut juga dipersoalkan, ya banyak takut nanti biota lautnya nggak kebagian tempat lagi kan seperti itu. Ini problemnya banyak gitu. Belum lagi dengan kawasan hutan, belum lagi dengan kawasan pertambangan Ya. yang harusnya dikelola dengan satu departemen, Pak. Ya. Tapi ini kan tidak. Hutan siapa? LKH sekarang. Itu kayak ya. Pertanian. Ya, Kementerian pertambangan Pertanian. siapa? Menteri Energi sekarang, gitu kan? Padahal itu kan masa BPN dikasih ngurus tanah hanya permukaan saja. Di bawah. Bumi air serta. Padahal kan Betul. Berarti ada kaitan dengan yang lain. iya harusnya Artinya- kaitan dengan orang apa dengan yang lain. Negara ini, Pak, dibentuk dengan gotong royong, Pak. Ya. Dengan kolaborasi, Pak. Betul. Ngurusi BPN juga harus dengan kolaborasi. Cuman kolaborasinya sekarang nggak ikhlas, Pak. Kuncinya di situ. Berarti mestinya harus terintegrasi. Harus terintegrasi. Dibuat satu departemen, ya di situ ada pertambangan, di situ ada kawasan hutan kan gitu. Undang-undangnya kan udah jelas, Undang-Undang 5 tahun 60. Ya. Semua bersumber dari hukum adat, bersumber dari hukum 18B. barat, ya kan gitu, Pak. Ya. Nah, cuman kan dalam rangka pelaksanaan undang-undangnya nomor 5 tahun 60 ini
Ini yang tidak sinkron lagi gitu kan. Artinya kewenangan BPN ternyata kemudian terbatas juga. Karena Terbatas kemudian juga, iya. kemudian harus misalnya ketika berbicara tentang hutan adat misalnya, Udah nggak kemudian bisa lagi. ya harus berhubungan dengan KLHK. Masyarakat taunya bilang ini tanah saya. Iya. Tapi kemudian BPN Klaim nggak bisa. kawasan hutan bilang ini masuk kawasan hutan. Iya. Kita mundur, Pak. Taman Nggak bisa Nasional, apa? Mau Taman- kita maju. Iya. Nanti Pak polisi sama Pak jaksa nggak izin kita. Nah, Gitu, masuk Pak. di situ. Iya. Tapi kalau soal hak ya, Ya. soal kembali ke kalau misalnya fokus ke alas haknya, kemudian masalah muncul di masyarakat, alas hak kemudian tumpang tindih dan sebagainya ada seperti itu. Oh iya banyak Pak. Banyak. Tadi itu akibat latar belakang kepemilikan tanah. Bukti pertama. kepemilikan tanah itu dulu itu macam-macam. Iya. Zaman Belanda itu ada eigendom. Hendombrek, ya. Iya kan? Betul. Ada HR-Pak. Ya, Erva. Iya kan? Ada hak opsal, Pak. Ya. Yang kemudian diklaim lagi bahwa eigendom itu adalah tanah kerajaan, Ya. Suap raja. tanah swapraja. Ya. Kan gitu problem tadi itu. Orang-orang pendahulu juga nggak tertib juga dia. Problem. Iya, Ya. nggak tertib. Administrasi pertanahan ini yang paling dasar adalah di kelurahan atau desa. Kelurahan atau desa. Iya. Harusnya di desa dan kelurahan itu harus mempunyai database. Siapa orang penduduk yang ada di lingkungan tanah tersebut, kelurahan atau desa tersebut. Siapa yang memiliki atau yang menguasai bidang-bidang tanah yang ada di desa atau Iya. kelurahan tersebut. Dulu ada. Ya. Tapi kan dengan pergantian Diperdagangkan malah kepala sekarang. bukan Pak, kepala desa ini ganti terus. Iya. Pemilihan, tahu-tahu kepala desa yang pertama kalah, dia bawa semua, dia bakar semua, habislah Habis. arsipnya. Data itu juga tidak ada di pertanahan kalau misalnya secara lengkapnya data itu. Oh, data yang ada di pertanahan itu apabila Pak, Ya. masyarakat datang ke BPN mengajukan permohonan atau lewat program pemerintah, kita register itu tanah-tanah masyarakat. Ya. Kita ukur dasar pemilikannya apa, kita petakan, ya. Terus kita terbitkan sertifikat. Yang kita berikan ke sertifikat itu adalah salinan daripada buku tanah. Bukunya tanah kita simpan. Ya. Itu ada di tempat kita. Ada di Tapi kalau bukti kepemilikan asal awal Awal. daripada bidang tanah, apakah itu tanah milik adat dan itu tanah negara, itu tidak ada. Ya. Maka kemudian penyebabnya kemudian kalau tumpang tindih misalnya sertifikat, ada ganda sertifikat dan sebagainya itu. Penyebabnya apa? Pak? Nah, penyebabnya ya dari BPN-nya salah, Ya. dari masyarakatnya salah juga. Artinya di tingkat BPN potensi ada oknum juga di BPN ada. Bisa, itu bisa jadi. human error. Human error. Ya, yang dia bekerja tidak mengikuti SPOP. Ya. Kalau SPOP-nya diikuti, tidak akan mungkin terjadi tumpang tindih. Nah, siapa yang disalahkan seharusnya ketika kemudian ada tumpang tindih, misalnya double sertifikat lah dan sebagainya. Bisa BPN, bisa masyarakat. Masyarakat. Kalau misalnya BPN-nya di mana persoalannya di situ? BPN masyarakatnya BPN salahnya dia tidak sesuai kerja dengan SPOP. Masyarakatnya dia punya sertifikat, kenapa nggak dia jaga? Sekarang saya mau fokus ke Sulsel, Pak. Problematika pertanahan di Sulsel itu seperti apa? Problem pertanahan di Sulsel ini ya paling terkait dengan kepemilikan tanah, Pak. Kenapa? Masyarakat kita di Sulsel ini dia memegang surat tapi tidak menguasai fisik. Yang rata-rata satu ya dari perolehannya waris, Pak. Waris ya. Ya, di antara waris saja mereka dikasih amanah secara tidak langsung dengan orang tuanya ya. Mereka tidak rawat itu tanah, dia tinggal. Ganti rugi umpamanya, Pak. Untuk ganti rugi nanti si ABC terima, adiknya yang EFG nggak terima, itu ribut lagi gitu loh. Konflik lagi. Alasannya ke BPN juga, padahal itu kan harus diselesaikan di luar dulu. Ya. Baru nanti selesai mereka di luar, baru dia ke BPN seperti itu, Pak. Itu problem-problem yang seperti itu, ya karena mereka tidak menguasai tanahnya, dia punya surat, dia terus persoalan waris gitu aja. Itu aja persoalan yang tidak ada yang Yang sering benar-benar. terjadi ini Pak kan sebenarnya kadang-kadang ya kita temui di masyarakat adalah seringkali masyarakat kemudian misalnya nih ada tanah warisan ternyata kemudian dijual oleh salah satu saudaranya begitu. Kemudian yang kedua saudara yang lain kemudian menjual kembali. Kemudian berdasarkan dengan akta jual beli itu kemudian dibuatkan sertifikat misalnya. Itu memungkinkan tidak? Mungkin, Pak. Memungkinkan begitu. Sangat mungkin, Pak. Misalnya kan yang sudah terdaftar sebelumnya kan sudah ada begitu. Iya, Sudah sangat ada mungkin. sebelumnya. Kalau umpamanya si BPN-nya tidak melaksanakan Iya, dengan SPOP. tidak Clear di begitu situ. ya, begitu Clear-nya ya, di begitu situ. ya. Iya, kalau BPN-nya melaksanakan dengan SPOP,
dilakukan, dia mengajukan permohonan ke BPN, oleh BPN diukur ke lapangan sesuai dengan kewajibannya, ya enggak. Pulang dari lapangan dia hitung, dia letakkan berapa luasnya, di mana letaknya, kemudian dia plot dalam suatu peta dasar, peta pendaftaran tanah, dikasih NIB di situ itu udah tertanam. Cuman kan dulu enggak. Orang-orang dulu nih ceritanya dulu nih. Orang-orang dulu itu nggak seperti itu kan. Ya kalau umpamanya dia datang pergi ke lapangan ngukur petanya sudah keluar, dia lupa masukkan ke peta dasarnya. Peta dasarnya itu.